Ya, saya sendiri sebenarnya kalau di voice over talent belum terlalu lama, baru beberapa tahun. Itu pun awalnya sih memang karena ngerjain proyek kantor. Akhirnya dapat proyek di luar kantor ya. Meskipun ngerjainnya juga di luar jam-jam kerja. Karena ya nggak boleh juga sih kita ngerjain kerjaan di luar pekerjaan kantor, tapi pakai perangkat yang ada di kantor. Karena menurut saya itu termasuk bagian dari korupsi ya. Yang kadang orang lupa gitu ketika mengerjakan sesuatu di jam kerja, mengerjakan sesuatu di jam yang seharusnya adalah produktif untuk kantor, tapi justru yang dilakukan adalah pekerjaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan kantor dan menggunakan fasilitas kantor. Banyak orang yang bilang katanya pengen dapat rezeki berkah, pengen dapat rezeki yang halal, tapi caranya nggak benar gitu ya. Nah, salah satunya tadi menggunakan jam kerja untuk melakukan hal di luar pekerjaan kantor. Apa yang saya lakukan biasanya melakukan pekerjaan di luar pekerjaan kantor, entah itu VO atau kerjaan lainnya, entah jadi host atau MC dan lain sebagainya, ya pasti di luar jam kantor. Kadang lebih sering juga ketika VO ya di rumah gitu ya, di rumah atau di studio punya teman. Ya bagi komisi lah istilahnya gitu kan. Saya dapat order ngerjain di studio teman, ngasih rezeki juga ke orang lain kan gitu. Rezeki kalau punya dapat rezeki jangan lupa bagi-bagi sama teman lah. Siapa tahu didoain sama teman kita, terus rezeki kita jadi nambah ya gak. Rezekinya nambah, terus juga jadi semakin berkah. Beberapa hari terakhir ini banyak teman-teman yang juga nanya ke saya lewat DM di Facebook atau di WhatsApp mengenai tips ya buat jadi VO talent tuh gimana sih, buat memulai karir buat jadi voice over talent tuh gimana sih. Saya sendiri juga agak lupa kapan persisnya mulai karir jadi VO talent di luar pekerjaan utama sebagai jurnalis radio. Tapi ya ketika mulai latihan suara sih yang paling penting. Latihan suara dulu, teknik suaranya dibenerin gitu ya. Karena ngomong biasa dengan ngomong VO talent sebagai voice over talent itu kan beda. Saya sendiri juga sampai hari ini masih belajar. Masih banyak banget kurangnya, masih banyak banget ngerasa harus bisa lebih lagi dari apa yang saya kerjakan hari ini. Kadang kita ngelihat sesuatu yang gampangnya aja, instannya aja. Beberapa kali saya juga dapat tawaran buat ngisi VO project untuk konten YouTube atau konten sosmed gitu ya. Mereka menganggap ngisi voice over itu cuma sekedar ngomong, cuma sekedar cuap-cuap, ya kan? Ya ilah, cuma modal bacot doang. Nah itu ya. Kadang orang lupa kalau misalnya ya voice over juga ada ilmunya. Sama kayak jadi penyiar radio, jadi MC, ya kan? Ada ilmunya juga gitu ya. Dipikirnya kalau voice over tuh ya cuma ngomong aja, padahal kan sebenarnya ada ilmunya, ada tekniknya ya kan, olah suara, terus juga teknik pernapasan, mimik, karakter, pendalaman materinya, pendalaman naskahnya. Kita juga harus paham sih maunya klien tuh apa gitu kan. Jangan sampai kita salah menginterpretasikan misalnya produk minuman kesehatan ya kan, dibawakannya dengan gaya yang terlalu formal, jadi kan nggak matching. Atau misalnya produk snack gitu ya, snack buat cemilan kayak gitu, tapi dibawakannya dengan seperti orang baca berita, itu juga kan jadi nggak matching. Nah hal-hal kayak gitu yang saya pun sampai sekarang masih belajar, gimana sih menginterpretasikan naskah itu dengan tepat sesuai dengan maunya si klien. Makanya paling baik adalah ketika kita dapat project, kita tahu detail, tahu persis apa yang dimau sama si klien. Karakter suaranya gimana? Biasanya sih memang di script itu sudah ada guidance-nya ya. Tahapannya, lo maunya kayak gimana sih naskahnya? Karakter suaranya seperti apa? Range usianya berapa? Atau target market dari produknya tuh siapa sih gitu kan? Itu juga biasanya di script tuh udah tahu, tapi nggak ada salahnya kalau kita tanya lebih banyak gitu. Terus kalau misalnya dapat script yang kayaknya nggak enak nih buat diomongin, atau nggak enak nih bahasa tulisan dijadiin bahasa lisan gitu tuh kayaknya nggak enak, boleh nggak sih kalau scriptnya ada gua ubah sedikit, atau misalnya ada tambahan improvisasi sedikit, entah misalnya pakai kata nah, wah, wow, wow, oke, dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang nggak ada di script, boleh nggak kayak gitu? Kalau misalnya si pemberi kerjanya ini, si yang punya proyeknya ini nggak masalah, nggak keberatan, it's okay gitu. Atau misalnya dia minta yaudah deh bikin 2 versi mas, 2 versi, yang satu
Mas Arif boleh bebas improvisasi, ya kan. Yang satu lagi, kalau bisa jangan improvisasi, ikutin aja skrip yang udah diberikan, sesuai banget sama skrip. Oke, itu udah paling aman, ya kan. Jadi kita take VO-nya memang agak PR sih, jadi 2 kali kerja, tapi seenggaknya ada cadangan lah ya. Kalau misalnya ternyata yang improvisasi nggak kepake, kita masih punya yang sesuai dengan skrip. Kalau misalnya yang skripnya terlalu kaku, kita masih punya yang improvisasi tadi buat cadangannya, kayak gitu. Itu yang biasa saya lakukan. Misalnya ada skrip yang entah misalnya istilah asing atau bahasa asing atau bahasa Inggris atau istilah yang saya nggak familiar atau masyarakat juga nggak familiar buat dengarnya, dan kesempatan buat nanya itu agak sulit karena misalnya keterbatasan waktu atau misalnya juga kita VO-nya di lokasi yang berbeda dengan si klien gitu kan. Kita VO sendiri gitu. Ya biasanya balik lagi seperti yang tips yang saya bilang tadi, kita bikin beberapa versi. Beberapa versi dari cara membaca tulisan itu, apakah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa asing. Bahasa asing itu macam-macam ya, bisa bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Chinese dan lain sebagainya. Atau misalnya dengan bahasa Inggris gitu. Nah, ada juga yang saya lakukan adalah selain tadi dengan beberapa kali cara baca, itu biasanya beberapa kali juga take dengan intonasi yang berbeda-beda. Jadi si klien bisa milih nih, mana nih kira-kira yang cocok buat masuk ke naskah atau VO yang dia mau, ya kan. Jadi dalam satu naskah itu, katakanlah naskahnya itu misalnya untuk 30 detik ya, naskah 30 detik iklan, itu biasanya saya bikin rekaman paling sedikit itu 3 menit. 3 menit itu berarti bisa dibagi partnya, misalnya berarti dalam 3 menit itu let's say misalnya ada 4 versi, ya kan, ada 4 versi atau 5 versi yang saya bikin berbeda. Itu yang akhirnya juga memudahkan kita kalau ketika misalnya ada kendala komunikasi karena VO-nya di lokasi yang beda, terpisah gitu ya, kita di studio sendiri, kliennya ada di kantornya gitu, tanpa harus dia minta revisi ulang karena mungkin kita keterbatasan waktu, harus bekerja dan melakukan hal lain di luar pekerjaan. Jadi seenggaknya dia punya pilihan buat mencari VO mana yang cocok, karakter VO mana, intonasi yang mana sih yang cocok dengan skrip yang karakter yang dia mau gitu. Itu mempersingkat kerja kita juga sebenarnya, daripada kita ngirim satu-satu nih, ya kan. Oh, satu versi gue kirim, ternyata revisi ulang lagi, take lagi, makan waktu lagi ya, harus nyiapin alat dan lain sebagainya. Apalagi kalau di kondisi WFH kayak gini kan, misalnya lo ngerjainnya di rumah, ya kan, yang ada anak di situ, ada kerjaan lain gitu di rumah ya, repot banget ya, harus nyeting alat lagi dan lain sebagainya. Belum lagi ntar anaknya nangis, ngambek, minta ngajak main, minta jajan dan lain sebagainya. Aduh, yang ada nggak kelar. Mungkin moodnya juga jadi jelek karena keganggu gitu ya, konsentrasinya, fokusnya terganggu dengan aktivitas harus main sama anak misalnya. Nah, itu yang gue lakukan adalah ketika misalnya take VO, yang gue lakukan adalah dalam satu kali take itu gue bikin beberapa versi, ya kan, atau dalam satu kali kesempatan. Oke, gue sekarang mau take VO, misalnya gue minta waktu lah misalnya, gue mau bikin beberapa versi ya, beberapa versi ya, sekali take gitu misalnya, atau mau beberapa take ya nggak masalah. Yang penting dibikin beberapa versi yang berbeda. Ya bilang dari awal, gue nggak punya banyak waktu, gue bikin beberapa versi, gue minta waktu 1 jam, ya kan, misalnya gue minta waktu 1 jam, 1 jam lagi gue akan kirim voice-nya dengan beberapa versi, tapi gue kirim rough cut-nya, ya kan. Gue bikin rough cut-nya belum diapa-apain lah, masih mentah gitu ya. Kirim aja, ya paling dibersihin aja sedikit lah yang bagian salah ngomong, salah ucap dan lain sebagainya kayak gitu. Dibersihin itunya aja, tapi selebihnya belum diedit, masih benar-benar mentah gitu. Kirim ke editor atau ke ya PH-nya gitu, biar mereka yang urus. Ketika itu beres, mereka nilai suaranya udah oke, nggak perlu di take ulang, ya udah aman gitu. Tinggal nunggu hasilnya jadi, selesai, bayar.